Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Dian Wicaksih Arif Tiara, SE, AK, MAK, CA, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perpajakan untuk kelas A. Perkenalkan, kami mahasiswi S1 Akuntansi UPN Veteran Jakarta dari kelas A kelompok 2 yang pada hari ini akan mempresentasikan hasil proyek manajemen perpajakan kami, yaitu analisis strategi manajemen PPh pasal 21 pada perusahaan perkebunan sawit, yaitu studi kasus pada PT Ganda Parade Artanami. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Erni Novita Sari dengan NIM akhir. Perkenalkan, saya Vera Agustin dengan NIM akhir 008. Baik, perkenalkan nama saya Niana Galuh dengan NIM akhir 009. Perkenalkan, nama saya Malika Putri Azahra dengan NIM akhir 016. Dan perkenalkan, saya Aula Fidamayanti dengan NIM akhir 027. Langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen perpajakan yang digunakan dalam PPh pasal 21 dan dampaknya terhadap efisiensi PPh pasal 21. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah seorang teks spesialis yang bekerja di PT Ganda Parade Artanami. Melalui wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait praktik manajemen perpajakan yang diterapkan di perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam menghemat pengeluaran pajak perusahaan, PT Ganda Parade Artanami menggunakan metode gross up untuk pemotongan pajak PPh pasal 21. Lalu, selain itu, PT Ganda Parade Artanami menganalisis penghasilan owner yang merupakan direksi atau komisaris akan diakui sebagai penghasilan, bonus, ataupun dividen untuk mendapatkan perhitungan pajak yang rendah. Penelitian merekomendasikan kepada PT Ganda Parade Artanami ini untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja perpajakan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga disarankan untuk memperhatikan dengan seksama timeline yang telah disusun agar pelaporan SPT tidak terlambat guna menghindari denda di masa mendatang. Boleh next? Baik, untuk selanjutnya di sini kita masuk ke dalam pendahuluan. Untuk latar belakangnya, dalam mencapai pendapatan yang optimal untuk mendukung aktivitasnya, pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak yang merupakan sumber utamanya. Hal tersebut ditegaskan dalam regulasi yang mengatur bahwa setiap wajib pajak diwajibkan berpartisipasi dalam aktivitas yang berkaitan dengan perpajakan dalam konteks sosial. Namun, bagi wajib pajak, hal tersebut merupakan beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis sehingga perlu dilakukan perencanaan pajak yang dibayarkan agar lebih efisien. Dalam suatu perusahaan, PPh pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki pengaruh pada wajib pajak orang pribadi dan juga badan. PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan dari gaji, tunjangan, ataupun pengurangan sehubungan dengan aktivitas lain di dalam suatu pekerjaan tersebut. Sedangkan bagi wajib pajak badan, PPh pasal 21 dilihat sebagai deductible expense yang dapat direncanakan oleh perusahaan untuk pertimbangan dalam memaksimalkan nilai perusahaan dengan melakukan minimalisasi beban pajak yang dimiliki. Maka dari itu, sebuah perusahaan memerlukan tax planning dalam kegiatan usaha bisnisnya. Dalam hal ini, PT Ganda Parade Artanami adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan tandan buah segar atau TBS dan produk turunannya. PT Ganda Parade Artanami merupakan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti dikarenakan PT Ganda Parade Artanami yang juga tidak lepas dari kewajibannya dalam perpajakan PPh pasal 21 dan perusahaan tersebut juga telah memiliki langkah dalam melakukan perencanaan pajak atau tax planning. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan analisis terhadap bagaimana strategi perpajakan dalam efisiensi PPh pasal 21 di PT Ganda Parade Artanami. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk bagian selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, pajak penghasilan. Jadi, apakah itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan karyawan berupa gaji,
tunjangan, dan pengurang atau aktivitas lain sehubungan dengan kegiatannya. PPh Pasal 21 merupakan sebuah iuran wajib yang memiliki istilah pemotongan, sehingga penghasilan bruto yang diberikan kepada karyawan ialah tidak seluruhnya, akan tetapi akan dikurangi dengan besaran nominal pajak penghasilan PPh 21 yang didapatkan. Hal ini dimuat dalam jurnal yang ditulis Harefan dan Tanjung pada tahun 2022. Yang kedua, ada efisiensi dan efektivitas pajak. Dua hal tersebut seringkali dimaknai dengan satu persepsi yang sama. Namun pada kenyataannya, menurut Emerson dalam Sumual 2019, efisiensi pajak adalah keadaan yang terjadi saat biaya yang dikeluarkan untuk pajak tidak memiliki biaya tambahan yang besar. Sedangkan efektivitas pajak adalah pengukuran terhadap tercapainya tujuan dari sasaran perencanaan. Dalam hal ini, dilakukan penyetoran serta pengintegrasian PPh Pasal 21 pada pemotong pajak. Yang ketiga, tax planning dan juga tax avoidance. Kedua hal tersebut adalah dua hal yang sangat berbeda. Menurut Pohan dalam Istaniati pada tahun 2021, menyatakan bahwa tax planning atau perencanaan pajak adalah cara untuk menata wajib pajak agar membayar pajak penghasilan dan pajak lainnya dengan jumlah yang seminimal mungkin, dan juga dengan cara yang legal sesuai dengan peraturan UU Perpajakan. Sedangkan menurut Sever dan Simons pada tahun 2006, tax avoidance merupakan suatu penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan atau loophole peraturan pajak dari suatu negara, sehingga hal ini terbilang legal atau bukan merupakan pelanggaran perpajakan. Tinjauan pustaka yang terakhir yaitu metode gross up. Metode gross up adalah sebuah metode di mana PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, dan tunjangan tersebut nantinya akan menambah penghasilan yang diterima oleh karyawan yang selanjutnya akan dipotong PPh Pasal 21. Pendapat lain menyatakan bahwa metode gross up adalah metode pengurangan. Hal tersebut karena melalui metode ini, manajemen dapat mengetahui apakah insentif pajak yang diberikan kepada karyawan sama besarnya dengan PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan karyawan ataukah tidak. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode gross up adalah metode perhitungan pajak Pasal 21, di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar Pasal 21 yang akan dibayarkan oleh karyawan tersebut. Boleh di next? Baik, selanjutnya di sini yang akan kita bahas adalah terhadap tentang metode penelitiannya. Jadi jenis penelitian yang digunakan ialah dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang melakukan penelusuran untuk memahami suatu fenomena dengan melaksanakan analisis yang mencakup pengumpulan, penyusunan, dan penggambaran suatu objek yang kemudian dapat menghasilkan kesimpulan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan dengan melibatkan seorang informan yang merupakan tax spesialis dalam perusahaan tersebut dengan melakukan wawancara terkait dengan beberapa pertanyaan mengenai manajemen perpajakan yang diterapkan di perusahaan PT Ganda Parade Artanami. Dan hasil tersebut nantinya akan dijadikan sebagai data primer penelitian. Informasi terkait dengan informan disajikan pada tabel 1, yaitu daftar informan penelitian. Di sini kami bersama informan kami yaitu Muhammad Fadil yang merupakan tax spesialis dari PT Ganda Parade Artanami. Lalu selanjutnya peneliti juga menggunakan data sekunder yang berupa kumpulan artikel yang digunakan sebagai pendukung teori dan relevansi pada penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dan proses analisis yang dilakukan peneliti ialah dengan melakukan wawancara, survei, dokumentasi, penarikan kesimpulan, dan pemberian saran kepada pihak perusahaan, yaitu kepada PT Ganda Parade Artanami. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada proses bisnis dari PT Ganda Parade Artanami. Pada proses bisnisnya, PT Ganda Parade Artanami tidak melakukan kegiatan manufacturing, melainkan kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli tersebut berfokus pada hasil perkebunan, salah satunya adalah tandan buah segar atau TBS. PT Ganda Parade Artanami juga melakukan kegiatan pengadaan CPO atau crude palm oil, cangkang, dan PKO atau palm kernel oil pada industri lain yang kemudian dijual kembali ke refinery atau perusahaan yang memiliki yang produksi minyak goreng, sabun, dan lain sebagainya. Lalu untuk sumber pendanaan sendiri, PT Ganda Artanami
menggunakan modal saham dengan kepemilikan family ownership dan private sector, di mana PT GPA ini adalah sebuah perusahaan yang terdiri dari 2 atau lebih anggota keluarga yang mengawasi keuangan perusahaan dan sebagian besar keputusan perusahaan dipengaruhi oleh anggota keluarga. Hal ini berdampak positif pada tidak adanya utang jangka panjang atau long-term liabilities yang dimiliki oleh PT Ganda Parade Artanami. Dalam wawancara yang kami lakukan, narasumber menjelaskan bahwa jika dinilai dari segi omset penjualan, PT Ganda Parade Artanami terus mengalami peningkatan sejak tahun awal berdiri pada tahun 2018. Narasumber mengatakan bahwa pada tahun 2018, omset PT Ganda Parade Artanami mencapai kurang lebih 300 miliar, dan puncaknya pada tahun 2022 ini mencapai 4,3 M. Peningkatan ini dikarenakan faktor penguasaan, hubungan istimewa, dan afiliasi, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Boleh di next? Baik, pembahasan selanjutnya adalah proses perpajakan. Proses perpajakan pada PT Ganda Parade Artanami melibatkan PPh 21 untuk pegawai dan bukan pegawai, PPh 25 untuk angsuran, dan PPh 23 yang muncul karena adanya produk jasa yang ditawarkan oleh PT Ganda Parade Artanami. Nah, untuk PPN sendiri, PT Ganda Parade Artanami membebankannya pada pelanggan. Nah, untuk perhitungan pajaknya sendiri, PT Ganda Parade Artanami ini menggunakan metode gross up, di mana pajak penghasilan dari karyawan ditambahkan sebagai gaji bruto dari karyawan. Nah, metode ini dipilih karena menurut PT Ganda Parade Artanami, dengan perhitungan gross up, perusahaan dapat menghemat pengeluaran untuk pajaknya. Selain itu, pemilihan metode gross up juga dikarenakan penghasilan dari PT Ganda Parade Artanami adalah bukan penghasilan final atau setiap biaya yang timbul akibat dari mendapatkan penghasilan, memelihara aset, dan menagih piutang akan dibebankan kepada PT Ganda Parade Artanami. Nah, dengan PT Ganda Parade Artanami yang memakai metode gross up mengakibatkan karyawan diwajibkan melaporkan pajaknya secara pribadi ke kantor pajak terdekat. Tetapi PT Ganda Parade Artanami akan tetap menghitung jumlah pajak terutang dari masing-masing karyawan karena PT Ganda Parade Artanami memakai sistem. Selain itu, karena PT Ganda Parade Artanami perusahaan berbentuk family ownership yang mengakibatkan segala proses perpajakan milik owner dihitung dan ditelaah oleh PT Ganda Parade Artanami itu sendiri. Nah, PT Ganda Parade Artanami juga memakai alat bantu untuk menghitung pajaknya berupa Microsoft Excel. Pemilihan Microsoft Excel ini karena menurut PT Ganda Parade Artanami dengan rumus-rumus yang tersedia dalam Microsoft Excel dapat mempermudah proses perhitungan pajak oleh PT Ganda Parade Artanami. Oke, baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya mengenai teks planning PT Ganda Parade Artanami. Berdasarkan hasil wawancara, penerapan manajemen perpajakan dalam penghematan PPh Pasal 21 di PT Ganda Parade Artanami, bahwa perusahaan berfokus pada pemenuhan tingkat kepatuhan di mana pengendalian internal perusahaan mengacu pada perpajakan manajemen perpajakan PT Ganda Parade Artanami, melakukan telaah dan perencanaan mengenai aspek perpajakan yang nantinya akan timbul sebelum adanya jadi asli maka termasuk non-objek pajak untuk owner. Sedangkan jika berbentuk PT, setiap dana yang diambil oleh owner dapat diakui sebagai gaji, bonus, ataupun dividen. Secara makro, karena perusahaan merupakan bentuk family ownership, jadi perusahaan ini memikirkan bagaimana perpajakan dari owner tersebut. Tax planning yang diterapkan oleh PT Ganda Parade Artanami ini harus dianalisis mengenai penghasilan dari owner, dan hal tersebut termasuk ke dalam penghindaran pajak secara legal atau tax avoidance. Dengan melakukan pertimbangan akan dihitung melalui cara yang tepat agar pajak yang dibayarkan ini rendah. Kalau menurut narasumber, manajemen perpajakan tax planning ini sangatlah dibutuhkan oleh setiap perusahaan agar terhindar dari sanksi dan pembayaran pajak yang terlalu tinggi. Agar tax planning yang dibuat sesuai dengan peraturan pemerintah secara legal,
Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan dalam membuat tax planning, yaitu memilih sumber daya manusia yang unggul. Perusahaan perlu mempertimbangkan apakah akan merekrut karyawan dengan kemampuan dan pengalaman yang kurang, tetapi perusahaan ini menggaji dengan biaya yang murah, tapi mengabaikan aspek formal dan material yang karyawan tersebut lakukan dalam tugas yang diemban atau sebaliknya. Boleh next? Dalam membuat tax planning, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh PT Ganda Parade Artanami ini, yaitu yang pertama unit bisnis. Dapat dilihat mengenai unit bisnis terlebih dahulu, dalam PT Ganda Parade Artanami ini memiliki beberapa unit bisnis, yaitu jasa sewa kendaraan, jasa angkut, penjualan, dan pembelian barang. Lalu yang kedua ini taat dalam administrasi. Jadi harus teliti atas administrasi agar tidak ada yang kurang setiap administrasi yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga adalah memperhatikan titik fokus, seperti memperhatikan setiap transaksi apakah terdapat kewajiban pajaknya. Boleh next? Pembahasan selanjutnya adalah permasalahan perpajakan yang dialami oleh PT Ganda Parade Artanami. Nah, berdasarkan keterangan yang didapatkan dari narasumber, itu diketahui bahwa PT Ganda Parade Artanami ini belum pernah mengalami permasalahan yang sangat serius terkait perpajakan selama menjalankan proses bisnisnya. Namun, pada tahun 2022, PT Ganda Parade Artanami ini sempat terlambat melaporkan SPT PPh Pasal 21 dari jangka waktu yang telah ditetapkan perusahaan. Tapi jangka waktu yang ditetapkan di perusahaan ini sebenarnya tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, yaitu tanggal 31 Maret 2023, sehingga tidak ada sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan. Nah, hal ini sesuai dengan PMK nomor 9, PMK 03 tahun 2018 tentang surat pemberitahuan atau SPT, yaitu disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT paling lama 3 bulan setelah akhir bagian tahun pajak. Kemudian pada penyebab dari keterlambatan ini berdasarkan hasil wawancara itu adalah butuh waktu yang cukup lama untuk proses rekonsiliasi dan ekualisasi. Nah, ekualisasi ini dilakukan untuk menelusuri penyebab perbedaan yang muncul dalam data pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, oleh karena itu, proses ekualisasi dan rekonsiliasi perlu dilakukan secara teliti dan hati-hati sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, kemudian yang kedua, PT Ganda Parade Artanami pernah mendapatkan SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas data dan atau keterangan terkait PPh Pasal 21 akibat adanya selisih accounts receivable atau piutang yang belum terpenuhi ketentuan perpajakannya. Nah, PT Ganda Parade Artanami ini menangani masalah ini dengan tanggap dan responsif. Nah, tax spesialis dari PT Ganda Parade Artanami, yaitu Mas Fadil, menangani keterlambatan pelaporan SPT PPh Pasal 21 dengan membayar pajak sesuai proyeksi awal yang ditentukan, kemudian melakukan pelaporan SPT nihil terlebih dahulu. Nah, trik-trik ini itu merupakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari denda akibat keterlambatan pelaporan SPT. Kemudian ketika proses perpajakan perusahaan telah selesai dihitung, baru akan dilakukan pembetulan SPT untuk menghasilkan SPT yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Nah, selain itu, pegawai perpajakan di PT Ganda Parade Artanami juga tenang dan teliti menanggapi SP2DK yang diterima. Apabila ketidaksesuaian tersebut memang benar adanya, maka perusahaan akan memberikan klarifikasi atau keterangan lebih lanjut mengenai perbedaan data perpajakan tersebut. Tapi jika ketidaksesuaian tersebut itu tidak benar dan perusahaan memang telah melakukan mekanisme perpajakan dengan sebenar-benarnya, maka perusahaan harus memberikan konfirmasi dan bukti konkret yang mendukung statement tersebut. Boleh next? Baik, selanjutnya setelah kita memaparkan semua pembahasan tinjauan pustaka abstrak dan segalanya, kita berlanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan dari yang kita jabarkan tadi, salah satu sumber pendapatan negara merupakan penerimaan pajak dari wajib pajak. Namun, bagi wajib pajak, hal ini merupakan pembebanan yang mengurangi kemampuan ekonomis dari wajib pajak. Nah, salah satu wajib pajak badan yaitu PT Ganda Parade Artanami yang merupakan salah satu perusahaan dengan kepemilikan family ownership dan private sector yang bergerak di bidang perkebunan tanda buah segar atau TDS dan produk turunannya.
Salah satu pajak yang harus diberikan kepada negara oleh PT Ganda Parada Arta Nami adalah pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 yang dikenakan atas penghasilan karyawan. Selain PPh pasal 21, PT Ganda Parada Arta Nami juga membayarkan PPh pasal 25 dan PPh pasal 23 dalam proses perpajakannya. Oleh karena itu, dibutuhkan efisiensi dan efektivitas pajak agar PT Ganda Parada Arta Nami berhasil untuk tidak mengeluarkan biaya tambahan yang lebih besar lagi untuk pajaknya. Hal tersebut dilakukan dengan planning atau perencanaan yang dilakukan oleh wajib pajak agar membayar pajak dan utang seminimal mungkin dengan cara yang legal sesuai dengan undang-undang perpajakan, atau bisa juga memanfaatkan celah dan kelemahan dari peraturan perpajakan, atau yang disebut dengan tax avoidance. Dua hal tersebut dilakukan oleh PT Ganda Parada Arta Nami untuk melakukan penghematan pajak. Implementasi dari hal tersebut adalah dengan menganalisis merupakan direksi ataupun komisaris. Nah, hal tersebut penghasilannya akan ditelaah dulu sebelum diakui sebagai penghasilan, bonus ataupun dividen untuk mendapatkan perhitungan pajak yang rendah. Selain itu, PT Ganda Parada Arta Nami juga memperkuat pemahaman mengenai ketentuan formil tentang PPN agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan dan membuat PT Ganda Parada Arta Nami ini mengeluarkan biaya tambahan. PT Ganda Parada Arta Nami juga menggunakan metode gross up untuk pemotongan pajak PPh pasal 21 karena dianggap dapat menghemat pengeluaran pajak perusahaan. PT Ganda Parada Arta Nami juga pernah mengalami masalah perpajakan pada tahun 2022 mengenai PPh pasal 21. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pelaporan SPT PPh pasal 21 dari jangka waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Keterlambatan ini disebabkan oleh evaluasi pajak atau proses pemeriksaan kepatuhan wajib pajak dengan cara mencocokkan data yang telah dilaporkan oleh wajib pajak yang menyebabkan proses dari rekonsiliasi fiskal ini terganggu. Karena masalah tersebut, PT Ganda Parada Arta Nami mendapatkan SP2DK atau surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan oleh Dirjen Pajak. Tapi PT Ganda Parada Arta Nami dengan tanggap dan responsif telah menyelesaikan masalah tersebut. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada Ernie. Selanjutnya adalah saran atau rekomendasi yang dapat kami berikan untuk PT Ganda Parada Arta Nami dan peneliti selanjutnya. Saran yang dapat kami berikan kepada PT Ganda Parada Arta Nami sebagai objek analisis kami adalah mempertahankan kualitas kinerja perpajakannya atau bahkan ditingkatkan ke depannya sehingga perusahaan dapat memperhatikan dengan seksama timeline yang telah disusun agar tidak terjadi kembali keterlambatan pelaporan SPT untuk menghindari denda. Selain itu, PT Ganda Parada Arta Nami juga dapat melakukan cross-check sebelum data perpajakan diserahkan sehingga tidak ada revisi di kemudian hari. Selanjutnya, saran kepada para peneliti adalah memperhatikan variabel penelitian yang relevan dengan fenomena atau kondisi saat itu. Kemudian, peneliti selanjutnya juga dapat mengeksplorasi lebih lanjut variabel dan objek penelitian yang lebih rinci. Hal ini berguna untuk mendapatkan informasi dan kesimpulan yang lebih bervariasi. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan wawancara dengan narasumber lain, tidak hanya tax specialist atau pegawai perpajakan, karena mungkin nanti akan mendapatkan informasi dari sudut pandang yang berbeda. Opini-opini dapat menjadi bahan pertimbangan dan analisis bagi peneliti selanjutnya. Boleh next? Sekian presentasi mengenai analisis kami mengenai manajemen perpajakan PPh pasal 21 di PT Ganda Parada Arta Nami. Semoga hasil analisis kami dapat memberikan manfaat bagi kelompok kami dan juga para pembaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.